Aira masih menatap layar telepon genggamnya merasa malu sendiri. Hari itu dia memang hanya belanja sedikit, dan langsung memasukkan belanjaan yang ia beli ke dalam tas gendong yang ia bawa, tanpa melihat isinya dahulu. Bagaimana bisa tertukar coba? Kamu pasti sengaja menukarnya untuk mendekati aku. Wah, tidak beres nih Om. Sengaja ya mau deketin aku Om. Tuduh Aira kepada Derry. Pria itu hanya mengeriyitkan dahinya. Main nuduh sembarangan kamu. Dasar ABG labil. Derry tidak mau kalah. Mereka masih berdebat di dalam chat. Entah siapa yang salah. Keduanya sama-sama tidak mau mengakui. Ada apa sih, Dek? Kamu kok uring-uringan begitu? Tanya Zia kepada adiknya. Belakangan ini ada Om sering deketin Aira Kak. Kan gak banget. Udah punya istri maupun 2 anak lagi. Jangan-jangan dia hanya deketin Aira cuman manfaatin Aira saja. Ih, ngeri zaman sekarang itu Kak. Aira berceloteh sendiri. Iya kamu yang harus hati-hati Dek. Makanya didengerin kalau ayah atau ibu ngomongin kamu. Jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Mereka begitu karena sayang sama kamu Dek. Ujar Zia memberikan nasihat. Ia sudah tidak membalas lagi pesan dari Amar. Entah kenapa, sebelum ada ikatan pernikahan Zia masih merasa canggung untuk berkomunikasi dengan Amar. Kak Zia udahan chatan sama Mas Amar. Kalau aku jadi kakak, udah tiap hari teleponan, kan udah jadi calon suami ini. Tuh, Zia memukul jidat Aira pelan, tidak begitu konsepnya Dek, memang kami sudah lamaran. Tapi tidak ada yang membenarkan juga, kalau kami boleh seintens itu sebelum pernikahan. Orang bilang, godaan sebelum menikah itu sangat banyak, mungkin ini salah satunya. Aira mengangguk-angguk pelan. Masih berusaha meledek kakaknya yang terlihat lempeng saja menanggapi candaan dirinya. Ketika Amar bisa berkali-kali mengirimkan dia pesan, Zia sebaliknya. Dia akan menjawab singkat dan paling hanya sekali menjawab dalam sehari. 2 minggu kemudian, 3 hari menjelang pernikahan. Surat undangan pernikahan sudah dibagikan, tidak banyak yang mereka undang, hanya keluarga besar saja. Itu karena keluarga mereka baru saja berduka. Tidak mungkin juga mereka merayakan pesta yang meriah. Apalagi Aisyah, dia terkadang masih tiba-tiba terdiam sendiri, melamun saat teringat dengan kepergian abahnya. Rumah Rizal sudah ramai dengan banyak orang, mereka sudah melakukan banyak persiapan untuk acara pernikahan adiknya Amar. Sierra ikut sibuk, meski garakan dia terbatas karena sedang hamil muda. Kamu tidak boleh terlalu capek sayang, aku tidak mau bayi kita nanti kenapa-napa. Rizal memberikan peringatan kepada Sierra, yang sedang sibuk di dapur membantu Aisyah. Aku hanya duduk Mas, bantu Umi masak. Iya kan Mi? Sierra mencari perlindungan kepada uminya. Aisyah hanya tersenyum. Suami kamu benar, jaga cucu Umi di dalam sana. Umi mau cucu kembar 3, biar rumah kita langsung rame. Hehehe, Aisyah tersenyum. Sedangkan Sierra menggelengkan kepala. 3. Jangan Mi, bagaimana aku nanti mengeluarkan 3 bayi dari dalam perutku? Membayangkan saja Sierra sudah ngilu, oceh Sierra. Keluar, ya tinggal keluar. Sakit sudah pasti, bagaimanapun cara melahirkan, pasti akan terasa sakit. Mana ada melahirkan yang tidak sakit? Aisyah mengelus perut putrinya yang belum terlihat besar. Belum ada isinya Umi. Perutku masih kempes. Sahut Sierra. Bukan tidak ada isinya, hanya masih sebesar biji salak mungkin, nanti juga akan berkembang. Tumbuh dengan sehat cucu-cucuku. Aisyah terlihat begitu senang, akan segera mendapatkan seorang cucu. Dulu pernikahannya hanya dikaruniai 2 anak, karena ia menikah dengan Hito pun dalam usia yang sudah dewasa. Dari lantai 2 terlihat Amar turun ke lantai 1, dengan wajah terlihat bingung pria itu duduk bersama Aisyah dan Sierra.
Ada apa dek? Sana kolon pengantin tidak usah ikut-ikutan bekerja. Nanti kanu sakit lagi dek. Sierra meledek Amar. Pria itu menghembuskan nafasnya kasar. Mbak, Zia gak pernah balas-balas pesan dariku. Tega sekali dia ya. Padahal mau nikah. Tapi tetap saja, dia rapat banget tertutup sama aku. Keluh Amar kepada sang kakak. Dia punya prinsip sendiri, hargai apa yang jadi jalannya. Dia muslimah taat, memakai cadar. Mungkin merasa riskan untuk berbalas pesan dengan kamu nak. Meski 2 hari lagi kalian akan menikah. Tapi kalau sudah punya prinsip tidak akan berhubungan sebelum menikah, ia tidak akan. Mungkin seperti itulah Zia nak. Aisyah yang menjawab pertanyaan dari Amar. No, dengerin Umi ngomong dek. Sabar, sabar. Sebentar lagi juga kan mau nikah, gak sabaran banget kamu ya. Dasar bucin, Sierra mengatai adiknya. Amar hanya terdiam menatap telepon genggamnya. Mbak Sierra dulu gak inget bucinnya sama Mas Oza. Sampai teriak-teriak live di televisi. Hih, Amar balik mengatai. Sudah-sudah, jangan bertengkar begitu. Amar, kamu juga harus tahu batasan. Sebelum menikah bukan berarti kamu bebas untuk melakukan apapun. Tapi masih ada batasannya juga. Amar juga ngerti Mi, kan Amar gak ngapa-ngapain, hanya sekedar chat nanya kabar juga. Ucapnya membela diri. Haha, usia kamu yang lain masih main-main dek. Kamu malah mikirin nikah. Biarin, yang penting kan niatnya. Menikah tidak menghalangi untuk mengejar cita-cita kan Umi. Awas, nanti teman satu angkatan kuliah kamu cantik-cantik, hahaha. Jangan sampai kalian saling cemburu. Apalagi kalian kuliah di kampus yang sama, ketahuan deh. Kalau kamu godain cewek lain. Siapa juga yang mau godain wanita lain mbak? Aku gak begitu. Amar memanyunkan bibirnya. Singkat cerita, hari ini semua persiapan sudah hampir selesai. Amar sudah memakai sebuah kemeja putih dan jas berwarna hitam. Sierra dan Rizal juga sudah cantik dan tampan dengan dandanannya masing-masing. Semua keluarga sudah bersiap-siap, kakak-kakak Aisyah sudah datang. Mereka ikut mengantarkan. Umi, beneran Amar pakai sarung atau celana ya? Kamu yang mau pakai? Kok kamu yang pusing sendiri sih? Kamu nyamannya bagaimana Amar? Tanya Aisyah kepada sang putra. Pakai sarung Umi, terlihat lebih sederhana saja. Amar suka, jawabnya pelan. Iya sudah, itu kamu sudah tahu jawabannya. Lagian anak Umi mau pakai apa aja tetap tampan. Hehehe, Aisyah menggoda Amar. Sejak pagi jantungnya sudah berdebar sengat kencang. Sudah tidak bisa berpikir lagi apa yang akan terjadi hari ini. Dia sudah mempersiapkan lahir dan batinnya untuk acara pernikahannya dengan Zia. Amar menatap mas kawin yang akan dia berikan kepada Zia. Nilainya memang tidak terlalu besar, namun aku berharap kamu menyukainya. Aku mengeluarkan semua tabunganku untuk membeli ini, ucap Amar berbicara sendiri, sambil melihat mas kawin yang sudah dihias dengan pernak-pernik yang akan diberikan kepada calon istrinya. Amar dan Zia benar-benar tidak berkomunikasi lagi, sampai mereka akan menikah hari ini. Sebuah mobil sudah disiapkan di depan rumah. Amar didampingin Aisyah dan Hito melangkah keluar dari dalam rumahnya. Di tempat lain, di sebuah rumah, seorang perias pengantin sedang merias Zia dan adiknya. Meskipun Aira tidak menikah, namun hari ini dia ingin tampil berbeda saat pernikahan kakaknya. Sebenarnya aku heran sama Kak Zia. Wajah kakak tertutup cadar, jadi tidak apa-apa, tidak berias juga. Kan tidak ada yang lihat ini, ucap Aira berkata kepada sang kakak. Setidaknya aku ingin memberikan yang terbaik untuk hari ini dek. Hari ini kan hanya akan terjadi sekali dalam hidup kakak. Meski tidak terlalu wah, yang terpenting terlihat berbeda. Semua untuk suamiku nanti. Ciyi, udah bilang suami aja. Berarti nanti malam langsung itu dong. Hus,
Kamu masih di bawah umur, Dek. Kenapa otakmu sampai ke sana? Protes Zia. Apanya yang di bawah umur? Aku udah diajari ngaji Quratul Uyun sama ayah. Hehehe, sahut Aira tanpa rasa malu. Zia hanya bisa mengeriyitkan dahi. Beberapa menit kemudian terdengar suara mobil sudah tiba di depan rumah mereka. Aira membuka jendela. Dia langsung melihat iring-iringan pengantin dari keluarga Amar. "Kak, Mas Amar udah datang," ucapnya sambil berdiri melihat dari atas jendela. "Dek, kamu udah pakai kebaya, udah pakai baju cantik, udah anggun begitu. Kenapa masih naik ke jendela sih? Turun-turun, jangan aneh-aneh." Zia memberitahu adiknya. Namun Aira masih duduk di jendela, dan terlihat di belakang Amar ada Derry dengan pakaian yang sangat rapi. Namun di sampingnya tidak ada seorang wanita yang ikut dengannya. "Kak, om-om yang suka godain aku juga datang itu. Kenapa dia selalu ada di setiap pertemuan kalian ya? Kakak tahu tidak siapa dia?" Zia tidak menanggapi adiknya. Dia fokus pada perias yang sedang merias wajahnya. "Mungkin memang saudaranya Mas Amar, Dek. Kenapa kamu naksir? Benci sama cinta itu beda-beda tipis loh. Nanti tahu-tahu kalau kamu ternyata suka sama dia lagi." Kok malah ke sana? Ya gak mungkin lah, Kak. Aku tidak akan jadi istri kedua," sahut Aira, matanya masih melihat ke arah luar, melihat satu persatu keluarga Amar yang datang hari itu. Dengan wajah berseri Amar dengan digandeng Aisyah dan Hito keluar dari dalam mobil. Hari ini dia akan mengucapkan ijab kabul dengan wanita yang ia sukai. Amar menarik nafas, melihat di rumah Zia orang-orang sudah begitu ramai menyambut kedatangannya. Hati Amar mulai berdesir hebat kembali. "Bismillah ya Allah, permudah niat baikku ini," ucap Amar berbicara sendiri. Dia berusaha untuk menghilangkan rasa gugup dalam dirinya. Apa rasanya, Dek? Jadi pusat perhatian. Jadi raja satu hari." Sierra dari sampingnya berbisik pelan kepada sang adik. Amar hanya membalas dengan senyuman di wajahnya. Keluarga Zia menyambut kedatangannya. Mata Amar melirik ke orang-orang yang ada di depannya. Tentu saja Zia tidak ada di sana. Sebelum akad mereka tidak akan dipertemukan. Sementara Zia di kamar juga tidak kalah deg-degannya. Gadis itu sudah selesai dirias. Kini dia hanya duduk di tepi ranjang tempat tidur miliknya. Dengan ditemani Aira yang sudah seperti kepiting rebus. Bolak-balik ke sana kemari tidak sabaran. Dia sudah bolak-balik jendela, bolak-balik mengintip di balik pintu untuk melihat keluar. "Kak, kamu di sini sendirian aja ya? Aku penasaran pengen lihat Mas Amar mengucapkan ijab kabul," ucap Aira kepada Zia. "Jangan, Dek. Aku takut sendirian." "Hehehe," sahut Zia sambil tersenyum di balik cadarnya. Dia meremas kedua tangannya sendiri karena gugup. Bahkan berkali-kali keringat sudah keluar dari telapak tangan yang sudah terbalut dengan sarung tangan itu. "Sekarang takut sendirian. Nanti udah akad nikah aku yang diusir kalau ngikut-ngikut kakak di kamar ini. Sebentar lagi aku ditendang deh dari sini." Aira mengerutkan kening, bersiap-siap untuk pindah dari kamarnya jika kakaknya Zia sudah menikah. "Kamu mau ikut sama-sama di kamar ini juga tidak apa-apa, hehehe." Gak maulah. Nanti Mas Amar keluar taringnya." Dari luar kamarnya, sudah terdengar dengan begitu kencang Ustadz Isa dengan suara tegasnya menyebut nama Amar. "Kak, dengerin itu mau ijab kabul tahu. Aku keluar saja kepo, nanti juga kakak disuruh keluar, disuruh pegangan tangan lagi sama Mas Amar." "Dek, jangan. Nanti kamu keluarnya bareng-bareng aku aja. Tanganku gemeter ini. Nanti aku pingsan di sini tidak ada yang tahu lagi," ucap Zia masih menahan tangan sang adik agar tidak pergi. Dan dari luar rumah Amar sudah mengucapkan ijab kabul.
Zia langsung mengusap wajahnya dengan kedua tangan mengucapkan syukur, dan perlahan dia bersujud syukur ketika suara lembut Ammar selesai mengucapkan ijab qabul, yang menjadi mahar untuknya adalah uang sebesar 5.000 rupiah, dengan sebuah kalung emas yang bernilai sampai lebih dari 50 juta. Zia meneteskan air mata saat riuh orang-orang di luar berteriak mengucapkan kata sah. Dadanya mulai berdesir tidak karuan. Dia tidak bisa membayangkan ketika dia bertemu dengan Ammar nanti. Entah apa yang akan mereka katakan. Dua orang asing yang jarang sekali tidak pernah mengobrol, hanya spontan bertemu dengan tidak sengaja. Namun kini mereka akan dipersatukan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Nak, ayo keluar sini. Sonia dengan wajah senangnya mengetuk pintu kamar Zia. Dia akan membawa gadis itu ke hadapan Ammar setelah ijab qabul selesai. Aira di sampingnya langsung menarik tangan sang kakak untuk keluar dari dalam kamarnya. Ayo kak, kenapa kamu masih santai saja sih? Ampun, punya kakak begini, ucap Aira yang malah sudah tidak sabaran. Sabar dek, aku minum dulu sebentar. Kakak gugup dek. Nanti kalau ketemu ngomong apa sama Mas Ammar. Aira mengerutkan keningnya, saat dia mendengar pertanyaan aneh keluar dari mulut Mas Ammar. Ya Allah kakak, tinggal bilang aku mencintaimu suamiku. Aku menyayangimu suamiku. Gitu aja kak. Masa begitu aja kakak gak ngerti? Payah, Zia menggigit bibir, dengan langkah pelan. Gadis itu berjalan keluar dari kamar sambil menundukkan kepalanya, dan saat dia keluar, kamera telepon genggam langsung menyorotinya berebut mengambil foto Zia. Gadis itu tidak berhenti komat kamit, mengucapkan doa-doa dalam hatinya agar dia bisa tenang. Langkah Zia semakin mendekat ke arah Ammar, pria yang kini sudah sah menjadi suaminya itu melirik Zia dengan tatapan penuh kasih sayang. Ammar senang. Kini tatapan matanya sudah bukan menjadi dosa lagi, dan kata-kata gombalnya tidak akan membuat hati yang belum halal terbakar. Namun kini semua yang dia lakukan akan menjadi indah. Ammar berjalan perlahan mendekat ke arah sang istri. Dia menjemput Zia yang digandeng Aira dan Sonia. Mas Ammar, tangan kakakku basah, keringat dingin, awas nanti jangan diapa-apain dulu. Takut pingsan, cicit Aira saat Ammar sudah ada di depan Zia. Gadis itu dengan santai meledek kakaknya kepada Ammar. Ayo nak, sana cium punggung tangan suami kamu. Kalian sudah sah jadi suami istri. Zia langsung mendongak, sedikit kaget tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap ke arah Ammar. Dan refleks pria itu sudah memberikan tangannya ke arah Zia. Untuk apa tangan itu mas? Tanya Zia. Kan sudah ibu suruh cium nak. Kenapa malah tanya? Oh. Zia perlahan mengulurkan tangannya ingin mencium tangan Ammar. Namun Ammar ternyata juga melakukan gerakan yang sama, hingga tiba-tiba kepala mereka bertabrakan satu sama lain. Au, cicit Zia dengan pelan. Semua orang tertawa melihat kejadian itu. Satu tangannya memegang keningnya, satu tangannya yang menjulur ke depan tiba-tiba sudah dicium oleh Ammar. Ah, Mas Ammar, kamu benar-benar membuat jiwa jombloku ini meronta-ronta. Aira rame sendiri, Sonia langsung mencubit sedikit perut anaknya itu, yang tidak bisa diam seperti kepiting rebus. Loh, kenapa kamu malah yang menciumku mas? Zia bertanya pelan. Untuk memuliakan kamu, karena hari ini kamu adalah ratunya. Kamu adalah pemilik hati ini. Dari sekarang sampai selamanya. Zia menundukkan kepala. Dia bingung harus berkata apa. Gadis itu terlihat malu-malu. Perlahan Ammar kembali mendekat ke arah wajah Zia. Gadis itu refleks mundur. Ammar maju kembali. Hingga beberapa langkah Ammar langsung berbisik. Diamlah. Kenapa kamu menghindariku? Kamu mau apa mas? Aku takut. Hahaha. Ammar tertawa kecil. Dia kemudian langsung menyimpan tangannya di atas ubun-ubun Zia.
Dengan fasih pria itu mengucapkan sebuah doa. Zia mulai pasrah. Wajah Ammar hanya berjarak 15 senti di depannya. Deru nafas Ammar terdengar olehnya dan beberapa saat kemudian. Tiba-tiba Ammar mengecup kening Zia. Tubuh gadis itu langsung bereaksi, langsung menegang seperti tersengat aliran listrik. Sentuhan dari bibir Ammar menyentuh ke kulit, dan membuat jantungnya berdetak sangat kencang, seolah-olah akan berhenti. Tenanglah, jangan terlalu tegang deh, ini baru kecupan di kening, apalagi jika yang lain. Bisik Ammar di kuping istrinya, ketika ia selesai mengecup pipi Zia. Seketika kedua pipi Zia langsung memerah seperti tomat. Maas, apa? Ammar menjawab dengan senyuman. Satu tangan Ammar langsung mengambil pergelangan tangan Zia. Mereka perlahan berjalan ke arah sebuah kursi yang sudah disediakan untuk mereka. Sedikit pun Zia tidak berani melirik ke arah suaminya. Dia menahan diri, takut akan tumbang saat melihat Ammar tersenyum dan menyentuh dirinya. Sedangkan Ammar dengan percaya diri tidak mau melepaskan genggaman tangannya dari tangan Zia. Dek, panggil Ammar ketika mereka sudah duduk di sebuah kursi pengantin berdua saja, dengan kamera yang menyala di mana-mana. Apa mas? Jawab Zia malu-malu, aku ingin sesuatu. Ingin apa? Ammar melihat ke segala arah. Orang-orang berjarak lebih jauh darinya. Mereka hanya berdua di kursi pelaminan. Dut, maaf, ucap Ammar pelan. Saat terdengar suara kentut kecil dari Ammar, seketika Zia langsung ikut tertawa mendengar itu. Maafkan aku tidak sopan. Aku tidak bisa menahannya, perutku sedikit melilit. Hehehe, apakah itu bau? Ammar malu-malu bertanya itu pada Zia. Dia menoleh ke arah yang lain. Tidak berani melihat ke arah istrinya karena malu. Zia langsung menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa mas, kentut bukan dosa kok. Tidak bau juga, tapi suaranya lucu. Zia masih dengan senyumnya di balik cadar. Gadis itu yang mulanya tegang mulai mencair. Karena Ammar yang tidak sengaja kentut, bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like,